Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik selalu dan kabarnya sehat selalu. Saya doakan teman-teman selalu sehat ya, karena itu yang paling penting di situasi seperti sekarang ini, di mana di tengah suasana PPKM, di suasana seperti yang sekarang ini ada banyak berita-berita yang sering kita dengar, berita-berita yang kadang-kadang membuat kita khawatir, gitu kan. Mudah-mudahan kita selalu satu sehat ya. Yang kedua, kita selalu mengkonsumsi berita-berita yang positif aja supaya kita tidak terlalu terpengaruh dengan berita-berita yang beredar, berita-berita yang muncul saat ini, karena bagaimanapun ketika kita mendengarkan berita-berita yang berenergi negatif, itu bisa juga berpengaruh pada pikiran kita. Nah, sedangkan pikiran kita itu nanti juga mempengaruhi seluruh sistem tubuh dalam diri kita juga, dan pada akhirnya nanti bisa mempengaruhi kesehatan kita juga, terutama kesehatan mental, dan itu pun juga nanti akan berpengaruh kepada imun tubuh kita. Oke, teman-teman, kita bersama-sama saling berdoa, saling mendoakan ya, supaya situasi dan kondisi pandemi ini segera berlalu, bisa teratasi oleh pemerintah yang terus-menerus melakukan upaya-upaya untuk mengurangi resiko, mengurangi kasus-kasus yang terpapar COVID dan sebagainya. Dan buat teman-teman dan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang sakit ya, kita doakan supaya segera sembuh, diberikan kekuatan, kesembuhan, dan juga kesehatan. Oke? Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi bakal ngebacain zodiak kamu, dan kita sampai di zodiak yang kelima, dan ini temanya masih tentang jodoh yang cocok untuk untuk siapa? Untuk Leo. Karena sekarang sudah sampai di zodiak yang kelima, yaitu Leo ya. Jadi kita bacakan jodoh yang cocok untuk Leo siapa saja. Silahkan simak baik-baik, ikuti baik-baik, tonton video ini sampai dengan selesai. Oke? Karena ini penting buat teman-teman mengetahui siapakah jodoh yang memang direkomendasikan secara numerologi, secara bacaan-bacaan melalui zodiak, dan juga nanti kita perkuat juga dengan kartu tarot yang nanti bakalan saya shuffle. Oke? Baik, langsung aja teman-teman bakal saya shuffle kartunya, dan saya tarik energi untuk jodoh yang cocok buat Leo ya. Saya akan membacakan sekaligus memberikan gambaran-gambaran tentang kedepannya seperti apa secara finansial, secara rezeki, karir ya. Jadi nggak hanya perjodohan saja, tapi juga meliputi karir, rezeki, kemudian keuangan juga ya. Dan apapun nanti, whatever yang bisa saya baca, nanti yang kebaca, yang ketangkep akan saya sampaikan buat teman-teman. Dan ini bersifat general reading ya, jadi tidak akan resonate buat semua Leo, tidak akan resonate buat semua yang mungkin terlibat dalam hubungan dengan Leo. Dan ini juga bersifat timeless, jadi kapanpun teman-teman menonton video ini, itu artinya masih berlaku. Dua kartu sudah keluar, dan pertama keluar kartu Death ya, disusul dengan Ten of Pentacles. Jadi kita akan melihat nanti secara keuangan, secara karir, rezeki, itu bagaimana. Dan apabila nanti memang, jadi gini, nanti istilahnya perjodohan itu oke, misalnya udah masuk, udah cocok gitu kan, tapi nanti kita juga akan melihat dari sisi finansial, rezeki, karir, bisnis dan sebagainya, atau gangguan-gangguan apa yang muncul, kita akan bacakan juga. Oke, saya akan shuffle dulu kartunya, dan setelah itu nanti saya akan membacakan satu persatu. Ada beberapa saya melihat ada beberapa jodoh yang cocok buat Leo. Tetapi dengan demikian bukan berarti yang saya bacakan misalnya 3 atau 5 yang cocok, bukan berarti nanti di luar itu tidak ya, bukan berarti seperti itu. Maka saya katakan di sini general reading, jadi bersifat sangat-sangat general. Oke. Teman-teman silahkan untuk di like, subscribe ya, dan kalau memang video ini ternyata dianggap bermanfaat, silahkan aja bantu subscribe yang ikhlas. Oh ya, juga buat teman-teman yang kepengen melakukan personal reading bersama saya, silahkan aja bisa menghubungi nomor WA yang tertera di situ di pojok sini,
atau di deskripsi juga, nanti silahkan bisa chat langsung di situ, nanti kamu bisa ketemu dengan saya setelah kita melakukan beberapa langkah ya, kita sepakati. Yang jelas kita buka untuk personal reading, jadi open private reading. Saya buka untuk kamu yang kepengen melakukan personal reading ya. Oke. Nah, teman-teman saya akan membacakan. Jadi yang pertama untuk zodiak yang cocok atau jodoh yang cocok untuk Leo itu siapa saja? Tentu yang pertama saya akan membacakan satu persatu. Yang pertama adalah Aries ya. Jadi Leo ini cocok juga dengan yang pertama Aries ya. Karena apa? Karena Aries dan Leo itu sama-sama berelemen api. Leo api, Aries juga api, ya. Jadi di sini otomatis menjadi sebuah pasangan yang sangat bersemangat dan dinamis, ya. Jadi kalau antara Leo dan Aries itu, kamu berdua itu sama-sama orangnya tuh ambisius, ya, semangatnya tinggi, ambisinya bagus, dan bisa saling mendukung satu sama yang lain, ya. Di samping itu juga Aries cocok sosok yang bisa dibilang romantis, ya. Aries romantis. Dan Leo bakal bahagia dengan sosok Aries yang romantis itu. Apalagi Leo juga bisa dibilang bakalan suka karena sering mendengar pujian-pujian, gombalan gitu kan. Terus kemudian kata-kata cinta dari Aries, karena Aries ini bisa ngegombal, bisa ngasih sesuatu yang membuat hati senang Leo. Hatinya Leo senang. Kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua jodoh yang cocok untuk Leo adalah Sagittarius. Oke? Sagittarius itu punya elemen api juga ya, sama seperti Leo. Elemennya api. Jadi sama-sama elemen api. Jadi Sagittarius elemennya api, Leo juga api. Sehingga dua zodiak ini bisa dibilang sama-sama memiliki jiwa petualang dan kebebasan ya. Jadi itu kemudian menjadi sebuah alasan dasar kenapa kalian berdua itu cocok, antara Leo dengan Sagittarius ya. Jadi itu gambarannya. Jadi ketika misalnya menjalin hubungan, kalian itu hari-hari kamu bakalan seru dan bakalan semangat karena ya kalian mengalami satu kecocokan yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah Libra ya. Jadi jodoh yang cocok untuk Leo adalah Libra. Kenapa Libra? Karena Libra itu Leo dan Libra itu bisa cocok menjadi sahabat terbaik sekaligus sebagai pasangan juga. Jadi kamu bisa menjadi pasangan tapi sekaligus menjadi teman juga. Kan asik ya. Jadi keduanya sama-sama punya karisma tinggi juga. Libra juga bisa dibilang sangat-sangat mengagumi kepada Leo ya, karena jadi kalian tuh bisa bilang kayak pasangan yang serasi gitu loh ya, serasi. Tadi seperti saya bilang juga, jadi karismanya tinggi, semangatnya juga tinggi. Jadi kalian tuh bisa saling sama-sama tertarik ya. Jadi Libra pun boleh dibilang akan menunjukkan gestur cintanya, akan menunjukkan perasaan-perasaan cintanya kepada Leo ya. Jadi kayak gitulah, kurang lebih seperti itu. Terus yang keempat, jodoh yang cocok untuk Leo adalah Gemini ya. Jadi halo Gemini, kamu atau Leo dan Gemini itu memiliki kesamaan untuk bisa menarik perhatian. Jadi untuk bisa menarik satu sama lainnya juga. Jadi kamu berdua itu bisa dibilang punya kepercayaan diri yang tinggi sehingga mampu menarik orang-orang yang berpihak kepada kamu, gitu loh. Makanya dua zodiak ini sangat cocok kalau dijadikan pasangan yang sifatnya influencer. Jadi bisa mempengaruhi orang lain di sekitar kalian berdua. Itu gambarannya. Terus yang kelima, jodoh yang cocok buat Leo adalah Aquarius. Leo dan Aquarius adalah zodiak yang boleh dibilang itu bertolak belakang dari sisi astrologi ya. Leo sosok yang cerah dan terbuka ya, ekstrovert, sedangkan Aquarius itu adalah sebaliknya, introvert,
sangat tertutup, menutup diri ya. Jadi keduanya bertolak belakang. Tetapi kalau dalam ilmu personality plus, biasanya yang bertolak belakang itu justru memang cocok menjadi jodoh gitu loh ya. Jadi kayak misalnya ekstrovert dengan introvert. Kayak gitu. Nah, dalam personality plus itu kan ada sanguinis, koleris, pragmatis, dan melankolis gitu kan. Mungkin pernah dengar. Nah, intinya di sini antara Leo dan Aquarius bertolak belakang secara karakter, dari sisi astrologi juga bertolak belakang. Sekali lagi, Leo adalah sosok yang terbuka dan cerah, ceria, sedangkan Aquarius itu adalah sosok yang menutup diri dan orangnya kalem dan pendiam. Walaupun bertolak belakang, kedua zodiak ini bisa dikatakan sama-sama punya karakter keras dan idealis. Jadi, mereka itu perlu belajar menghormati pandangan-pandangan orang lain yang mungkin tidak sama-sama dengan kalian berdua. Tapi intinya, untuk Leo dan Aquarius bisa dikatakan cocok ya. Jadi sekali lagi ada 5 zodiak yang cocok dengan Leo. Yang pertama adalah Aries, Sagittarius, Libra, Gemini, dan Aquarius. Ya, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, sekarang saya akan membacakan bahwa hubungan kalian yang berlima ini ya, hubungan berlima ini untuk Leo dan Leo, jodoh Leo, Aries, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Dalam hal keuangan, dalam hal hubungan-hubungan selanjutnya, kita akan melihat di sini ya, dari sisi materi, dari sisi keuangan, rezeki, karir, dan sebagainya seperti apa ya. Dari sisi percintaan, kalian atau Leo sendiri ya, khususnya buat Leo, ini pernah mengalami satu kegagalan di masa lalunya atau di masa-masa kemarin ya. Dan kegagalan Leo ini sepertinya sekarang menjadi sebuah atau sesuatu yang sangat diperhatikan. Karena Leo pernah sangat gagal dan terpuruk untuk masalah hubungan asmara. Nah, sehingga di sini Leo saatnya memperbaiki situasi dan kondisi, memperbaiki hubungan untuk melangkah selanjutnya dengan penuh kehati-hatian. Nah, secara materi ada Ten of Pentacles di sini, saya melihat bahwa Leo dan pasangan-pasangannya nanti boleh dibilang secara materi akan mengalami satu kondisi yang baik ya. Kalau misalnya sekarang Leo dan pasangannya ternyata kok dalam kondisi yang kurang bagus, saya yakin, saya melihat di sini bahwa nanti di kartu Ten of Pentacles di sini akan ada perbaikan-perbaikan secara step by step. Dengan catatan kerja keras itu harus, ide-ide kreatif itu juga harus dimunculkan. Apalagi saya melihat bahwa Leo ini di sini sangat-sangat berantusias sekali untuk membangun sebuah hubungan dengan salah satu di antara 5 tadi, apakah itu Aries, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Yang jelas untuk membangun finansial secara bersama-sama, karena dia kepengen dengan dasar membangun finansial yang bagus, maka akan tercipta sebuah keluarga yang bagus, atau paling tidak hubungan yang bagus. Dan di sini berlaku untuk yang kamu masih pacaran atau sudah berpasangan mengarah ke nikah, atau buat kamu yang sudah berumah tangga. Di sini ada semacam kebahagiaan yang kalian ciptakan. Tetapi yang jelas, saya melihat bahwa Leo ya, dengan beberapa pasangannya tadi, atau salah satu di antara 5 pasangannya tadi, dalam hal keuangan sepertinya cukup bagus di dalam manajemen keuangannya ya. Artinya sangat bagus begini, kalau misalnya salah satu di antara kamu, misalnya Leo ternyata boros, kurang bisa memanage uang dan sebagainya, tapi ketika kamu berpasangan dengan salah satu di antara 5 tadi yang saya sebutkan, bisa jadi kamu semakin bisa memanage dan mengelola keuangan dengan baik ya. Jadi di sini muncul Pentacles, 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 dan Pentacles ya. Artinya apa? Artinya adalah ini sebuah pesan atau simbol, ada energi di mana masalah keuangan kamu insya Allah akan bagus ya, akan bagus. Di sini agak kencang, dalam arti kata kencang itu bukan pelit, tetapi lebih kepada benar-benar ngatur keuangan dengan baik ya. Dan di sini juga sebagai gambaran bahwa untuk Leo dan beberapa pasangan di antara salah satunya nanti, ini memang untuk masalah karir apa ya? Ada sesuatu yang harus kamu mulai lagi, ya. Ada sesuatu yang harus kamu kerjakan lagi. Kalau misalnya kemarin mungkin kamu pernah mengalami suatu kegagalan di masalah bisnis maupun karir, ini adalah saat yang tepat untuk kamu bisa kembali membangun karir dan keuangan dengan baik. Nah, tentunya apa? Dengan didukung oleh pasangan kamu yang sekarang ini memang sedang menjalin hubungan dengan kamu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Saya melihat bahwa di sini ada sedikit percekcokan, pertengkaran atau pertikaian di kartu ke-6, Five of Wands ya. Artinya adalah
Leo dengan pasangannya nanti akan mengalami pertengkaran atau pertikaian, tetapi lebih kepada semacam adu argumentasi, saling mengemukakan pendapatnya masing-masing. Dan di sini memang ada ya, tadi salah satu Leo dengan salah satu pasangannya itu sama-sama keras gitu loh, sama-sama bertolak belakang. Tetapi dengan perbedaan pendapat bukan berarti kemudian itu menjadi sesuatu penghalang yang menjauhkan kamu, tapi justru mendekatkan kamu, karena di sini ada semacam kesepakatan yang pada akhirnya kamu mengalami satu kesepakatan untuk berbuat atau berusaha bersama-sama. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki finansial kamu, ya. Ada sih semacam energi kekalahan, kayak ada energi kamu ngerasa pernah putus asa, pernah kolaps dan sebagainya. Tetapi di sini ada semacam keberusahaan yang memang harus kamu lakukan bersama-sama, ya. Jadi intinya gini, kalau kamu sudah punya pasangan, itu artinya kamu harus benar-benar saling koordinasi, saling memberikan support di antara satu sama lain. Karena dari pengalaman kekalahan dulu, itu memang saya melihat bahwa Leo itu mengalami satu kondisi kayak semacam trauma dan ada kekhawatiran. Jadi Leo, saya melihat juga di sini bahwa kamu sepertinya masih ada keterikatan dengan energi dari masa lalu kamu. Baik itu tentang di masalah asmara maupun energi di masalah finansial. Jadi ada sebagian Leo di sini saya melihat bahwa kamu pernah gagal di dalam masalah finansial. Mungkin kamu pernah usaha tapi nggak jalan, atau mungkin bekerja terus kemudian kamu resign, atau ada masalah di pekerjaan. Trauma itu masih kamu bawa sampai sekarang, ya. Tetapi yang jelas kamu harus segera rilis, harus kamu segera buang. Apalagi kamu sekarang sudah punya pasangan, ya. Khususnya buat Leo yang sudah punya pasangan. Bagi Leo yang belum punya pasangan, setidaknya mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspirasi atau gambaran atau panduan bahwa jodoh yang cocok buat Leo ada 5, ya. 1 Aries, Sagittarius, Libra, yang keempat adalah Gemini, dan yang kelima adalah Aquarius. Oke? Nah, maka dari itu saya melihatnya bahwa Leo dengan siapapun nanti di antara salah satu 5 yang saya sebutkan, 5 zodiak yang saya sebutkan tadi, secara umum saya melihat bahwa di sini kamu tetap harus ada semacam kerja keras untuk memperbaiki finansial kamu. Tetapi memang harus lebih banyak komunikasi dan koordinasi dengan pasangan kamu. Meskipun saya tahu bahwa Leo itu orangnya mandiri, orangnya keras, ya, berprinsip banget. Tetapi jangan pernah melupakan bahwa pasangan kamu pun harus dilibatkan dalam hal apapun, ya. Keterbukaan itu akan membuat kamu tuh semakin bisa menangani atau mengatasi berbagai macam hal. Beda kalau kamu misalnya sendiri, melangkah sendiri, sementara pasangan kamu tidak dilibatkan. Satu, itu juga akan membuat pasangan kamu bisa berkecil hati atau merasa tidak dianggap. Yang kedua, bahwa kekuatan 2 orang dengan 1 orang tentu akan berbeda. Ya, makanya ada istilah bahwa laki-laki yang hebat, di balik laki-laki yang hebat pasti ada perempuan yang luar biasa. Ya, artinya adalah apa? Bahwa keterlibatan seorang perempuan atau pasangan itu pasti sangat penting sekali dalam hal karir, bisnis, keuangan, maupun secara khusus di hubungan kamu juga. Gitu ya. Nah, teman-teman, di sini ada semacam trauma yang memang harus kamu rilis, gitu loh, khususnya buat Leo, ya. Oh ya, teman-teman, ini energi bisa kebalik ya, bisa vice versa. Bisa jadi mungkin yang saya bacakan Leo, tapi bisa jadi yang mengalami itu sebaliknya, bukan kamu Leo, tapi juga mungkin pasangan-pasangan atau salah satu pasangan kamu itu tadi. Ya, jadi seperti itu. Tinggal nanti energinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dalam kehidupan kamu. Itu teman-teman ya, gambarannya. Nah, Knight of Swords di sini memang ada semacam pesan di mana kamu harus bertekad, bersemangat, harus memiliki keyakinan yang tinggi dan kuat. Nah, itu sekali lagi bahwa itu bisa kamu dapatkan tentu dengan saling menyemangati antara kamu dengan pasangan kamu. Secara keuangan, saya melihatnya bahwa Leo nanti akan mendapati keuangan yang semakin bagus seiring waktu kamu berjuang, berusaha, semakin lama akan semakin bagus ya. Tapi jangan lupa, tetap catatan dari saya adalah harus berkomunikasi selalu dengan pasangan kamu. Itu gambarannya, oke? Teman-teman, dengan gambaran-gambaran ini saya sudah melihat bahwa hubungan Leo atau jodoh Leo ada gambarannya, ada 5 ya.
Yang pertama adalah Aries, kedua Sagittarius, ketiga Libra, dan keempat adalah Gemini, dan yang terakhir adalah Aquarius. Oke? Mudah-mudahan secara hubungan bagus, kemudian secara karir juga mudah-mudahan bagus, sudah seperti yang saya bacakan tadi. Kalau secara keluarga, insya Allah juga bagus juga. Manajemen keuangannya nanti bagus, terus kemudian di sini memang harus memulai sesuatu yang baru. Bahwa kalau kamu pernah mengalami kegagalan, berarti kamu harus melangkah ke hal baru lagi dengan semangat baru, dengan membuka lembaran baru lagi. Oke? Adapun trauma-trauma, merasa kamu pernah kalah itu harus dirilis energinya supaya kamu merasa lebih optimis, lebih yakin. Apalagi di situasi sekarang ini kan memang serba tidak mudah gitu ya teman-teman. Tetapi saya yakin dengan upaya dan usaha keras kamu, pasti kamu akan mengalami keberhasilan yang sangat luar biasa. Oke teman-teman, jangan lupa buat yang kepengen personal reading, silahkan aja, kamu bisa saya bacakan nanti. Masalah asmara kamu, hubungan kamu, atau mungkin kamu punya masalah dengan pasangan kamu yang belum terpecahkan, atau ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan, apakah pasangan kamu tuh punya niat yang baik, niat yang benar, apakah pasangan kamu itu benar-benar setia, atau memang ada sesuatu yang lain, silahkan kamu boleh tanyakan ke saya, nanti saya bantu untuk membaca lebih jauh, lebih dalam, lebih detail lagi. Dan mungkin teman-teman ada juga yang sedang galau untuk memutuskan sesuatu, silahkan juga nanti bisa kita bantu. Kamu boleh chat ya, dan apapun keperluan kamu, insya Allah saya bantu untuk saya bacakan, sehingga kamu paling tidak punya gambaran-gambaran ke depan bakalan seperti apa. Nah, kemudian teman-teman, untuk yang mungkin ngerasa bahwa ada banyak hambatan-hambatan atau sumbatan-sumbatan di dalam diri kamu, sehingga rezeki kamu ngerasa kayak susah dan sebagainya, juga silakan. Insya Allah saya akan bisa bantu teman-teman untuk memberikan coaching, konsultasi, pencerahan, dan bahkan semacam kayak terapi juga ya. Buat teman-teman yang kepengen juga belajar tarot, silahkan juga kamu boleh hubungi saya, karena saya juga kebetulan saya buka lagi nih open private ya. Untuk kamu yang pengen belajar tarot, silahkan aja secara online bisa dengan saya. Atau kamu juga pengen melakukan terapi-terapi khusus karena kamu mungkin ngalamin luka batin dan sebagainya, sakit hati, trauma, fobia, atau apapun, silahkan aja ya. Dan insya Allah saya akan bantu secara online dan kita bisa lakukan bersama-sama. Oke? Teman-teman, terima kasih buat yang sudah mengikuti dan nonton video ini sampai dengan selesai. Terima kasih buat teman-teman yang selalu ngedukung channel Damar Aji. Jangan lupa tetap sehat selalu, jaga kesehatan selalu. Semoga kita semuanya diberikan umur yang panjang, kesehatan yang baik, rezeki yang mudah, berlimpah, dan barokah. Oke? Jangan lupa untuk bahagia. Saya Damar Aji, sampai jumpa.